Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, bahkan dalam urusan kesehatan hingga hal-hal yang dapat membawa penyakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebiasaan baik dan menganjurkan untuk menghindari kebiasaan buruk yang dapat membawa penyakit. Dengan demikian, tubuh akan terjaga kesehatannya. Jika dikaji dengan penelitian ilmiah dan medis, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada kita agar kita sebagai manusia selalu menjaga diri dan tidak menyakiti tubuhnya. Akan tetapi justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang dalam agama. Padahal tidak hanya membawa penyakit fisik, melainkan juga akan menimbulkan penyakit hati. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Nah, kebiasaan apa saja yang sering kita lakukan tapi malah membawa penyakit bagi kita sendiri? Berikut ini 3 kebiasaan yang dapat membawa penyakit kepada diri kita sendiri. Silakan tonton video ini sampai akhir. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Yang pertama, banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan ini ada benarnya. Bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan. Semua itu bisa terjadi hanya karena tidak bisa menjaga lisan. Banyak bicara ini merupakan sikap berlebihan yang dapat membawa penyakit dan membawa pengaruh besar terhadap lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidahnya, lebih baik diam. Hal ini semata-mata
hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan kita. Dalam riwayat hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah pernah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang melempar manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Al-Fitan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dari hadis tersebut kita ambil kesimpulan bahwa lidah membawa dampak besar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, banyak tidur. Kebiasaan lain yang dapat membawa penyakit adalah banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga berpengaruh besar membawa penyakit dalam tubuh manusia. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan saja dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Yang ketiga, banyak makan. Selanjutnya kebiasaan yang membawa penyakit adalah banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Pada saat makan, kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuh perutnya dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur, dan lemah untuk beribadah. Kemudian dipertegas juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang tertuang dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang makan dan minum yang berlebihan, itu artinya ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam hal makan maupun minum. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dari segi medis, melalui penelitian ilmiah juga menyimpulkan bahwa makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Demikianlah penjelasan tentang 3 kebiasaan yang harus dihindari karena dapat membawa penyakit. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.